Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Sekarang halaman 447. Monggo silakan. Hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dibantah ketika dihisab pasti diazab. Saya bertanya, ya Rasul Allah, bukankah Allah telah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Beliau menjawab, itu bukan ketika dihisab, itu ketika menghadap Allah. Hadis ini akan diterangkan lagi nanti. Al-Hasan telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, manusia akan dihadapkan pada hari kiamat 3 kali. Hadis ini juga akan kita terangkan lebih lanjut nanti. 4. Diriwayatkan dari Anas bahwa dia berkata dari Nabi SAW, beliau bersabda, anak Adam akan didatangkan pada hari kiamat bagaikan seekor anak domba. Hadis ini pun akan kita terangkan lebih lanjut nanti. 5. Telah diriwayatkan secara sahih atau otentik dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, dan lafaz hadis ini menurut Abu Sa'id, ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat lalu ditanya, bukankah aku telah memberimu pendengaran, penglihatan, harta dan anak, dan aku biarkan kamu memimpin dan menggembala, lalu kamu yakin akan bertemu denganku pada hari itu? Orang itu menjawab, tidak. Oleh karena itu dikatakan kepadanya, pada hari ini aku melupakan kamu sebagaimana kamu dulu telah melupakan aku. Hadis ini sahih, dan saya katakan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau terangkan dulu yang pertama, man husiba uqiba. Siapa yang dihisab oleh Allah, didesak, dibantah dalam hisab itu, maka dia akan celaka. Jadi secara umum orang itu ketika masuk fase hisab itu dibagi 3. Ada yang bebas hisab, bebas adab. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin insyaallah. Yang kedua dimudahkan dalam hisabnya, ini alamat selamat masih. Apalagi namanya Bu Selamat. Yang ketiga didesak dalam hisabnya atau dibantah dalam hisabnya dalam hadis yang sahih tadi. Yang ini alamat celaka. Bebas hisab, bebas adab, kuotanya terbatas. Nabi menyebut angka 70.000. Walaupun dalam beberapa riwayat yang lain yang hadisnya sahih juga memungkinkan kuotanya untuk ditambah, karena setiap satu orang dari 70.000 itu bisa membawa 70.000 lagi. Berarti kan ada kemungkinan ditambah. Tapi apapun itu Nabi menyebut ada kuotanya, ada batasnya. Yang tidak disebutkan batas oleh Nabi adalah masuk surga dengan hisab yang mudah. Nah ini yang kita juga berharap kepada Allah, sebagaimana para sahabat Nabi dulu juga berharap pada Allah agar dihisab dengan hisab yang mudah. Di samping tentu kita juga sangat berharap agar kita bebas hisab, bebas adab. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Yang pertama, saya sering sampaikan ini, saya kira ada 5 kiat, ada 5 hal. Kalau kita kerjakan, insya Allah dan semoga ya kita ini, semoga sih bebas hisab. Kalaupun tidak bebas hisab, paling enggak dihisab dengan hisab yang mudah sehingga masih kemungkinan selamat. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Minta kepada Allah hisab yang mudah. Kaitannya dengan hisab yang mudah dan doa itu apa Ustaz? Saya ingin ingatkan kita semua kan hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya Hasan Gharib atau Imam At-Tirmidzi. Tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti saat Nabi sedang itu Nabi lagi menjenguk satu sahabatnya yang masih muda yang mengalami sakaratul maut. Tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Sehingga apa yang terjadi? Insya Allah kalau kita berharap kepada Allah hisab yang mudah, insya Allah akan dipermudah hisab untuk kita mudah-mudahan. Bahkan mudah-mudahan sih bebas hisab, bebas adab bahkan. Amin Allahumma amin. Yang pertama. Yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Kaitannya dengan hisab yang mudah apa? Kalau kita tobat. Kita tahu dalam surah Al-Furqan ayat 70 Allah berfirman untuk orang yang bertobat ya, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Dengan kata lain, kasusnya ditutup oleh Allah, nggak dibahas. Bahkan di hadis qudsi Allah menyatakan yang lalu darimu aku tidak peduli kalau kita bertobat ya. Yang kedua, yang ketiga banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan sesama, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirullahu lakum. Bahwa ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Dalam Islam ada rumus wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Jadi kalau kita memaafkan berarti balasan serupa Pak, ya kita akan dimaafkan, diampuni oleh Allah. Nah, masih kali 10 lagi. Berarti mungkin akan ada banyak hati orang yang akan digerakkan hatinya oleh Allah untuk memaafkan kita karena kita telah memaafkan seseorang. Kemudian yang ketiga, permudah urusan sesama. Kalau kita permudah urusan sesama, kan Allah permudah urusan kita dunia akhirat insyaallah. Kisah Sahih Muslim. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Kalau kita tutup aib saudara kita, maka Allah akan tutup aib kita tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Nah ini 5 ini kalau kita lakukan insya Allah lah. Dan semoga kita termasuk yang bebas hisab, bebas adab bahkan amin. Ya paling tidak kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah sehingga masih potensial selamat dalam hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan orang yang lalai dari Allah. Selama semasa hidupnya dia lupa akan Allah, maka Allah pun dalam tanda kutip melupakannya, dalam arti meninggalkannya. Jadi kalau bahasa sederhananya begini, kalau kita semasa hidup ini
tidak lalai dari Allah, berarti ingat Allah. Dengan nikmat kita bersyukur, dengan musibah kita bersabar, dan kita mengerti bagi seorang hamba kita harus menghamba kepada Allah. Sebagai sesama kita diperintah untuk berbuat baik kepada sesama, kita peduli pada semua itu. Maka insya Allah dan semoga Allah tidak akan pernah melupakan kita, dalam tanda kutip ya, diperhatikan kita oleh Allah sepenuhnya secara khusus. Tapi kalau kita lalai akan Allah sehingga kita lupa kalau ini hamba yang menghamba kepada Allah, kita lupa kalau kita ini adalah hamba yang berbuat baik pada sesamanya, kita lupa bahwa kita ini harus bersyukur, harus bersabar, lupa pada semua itu, ngerinya nanti di akhirat dari kita juga dilupakan, dalam tanda kutip ya, dilupakan dalam artinya ditinggalkan, diabaikan. Ya, kalau diabaikan Allah kemana perginya kira-kira? Gak ada pilihan lain, neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, makanya jangan sampai kita termasuk yang lupa akan Allah. Makanya saya sering sampaikan di banyak tempat juga bahwa indikasi sederhana kalau yang Allah berikan kepada kita itu barokah adalah satu, tidak melalaikan kita dari Allah, dan tidak melalaikan kita dari sesama. Dari mana kita tahunya? Nikmat surga. Nikmat surga itu dahsyat, dan nikmat surga pasti diberkahi oleh Allah. Nikmat surga, lihat penghuninya apakah lalai dari Allah? Tidak. Nikmat yang dahsyat di surga itu tidak melalaikan penghuninya dari Allah, sehingga ahli surga itu senangnya tasbih, bertasbih kepada Allah, bersyukur pada Allah. Surah Yunus ayat 10 itu, surah ke-10 ayat 10 itu. Kebiasaan ahli surga bahwa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ahli surga itu dikit-dikit subhanallah, assalamualaikum, itu ibadah sama, dan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nikmat surga yang dahsyat itu tidak melalaikannya dari Allah. Nah, demikian juga tidak lalai dari sesama. Tadi saya katakan ada assalamualaikum di dalam surga itu kan, ya, di surah Yunus surah ke-10 ayat 10 tadi itu. Kalau di hadisnya ada riwayat Ibnu Majah, hadis qudsi, hadisnya sahih. Ketika ahli surga masuk surga, dia ngomong apa dulu? Ya Allah, mana dulu teman saya yang pernah di hadis itu yang pernah sholat bersama dengan saya, yang dulu pernah puasa bareng sama saya. Itu kalau kita pahami dengan teori itlaqul juz'i iradatul kull, menyebut sebagian maksudnya seluruh kebaikan. Kalau mau kita teruskan, dulu yang pernah ngaji bareng sama saya, yang dulu pernah belajar bareng sama saya, atau dalam pokoknya yang berserikat dalam kebaikan. Ternyata dalam hadis itu yang ditanyakan itu masuk neraka. Apa kata Allah? Al-kamakal, jemput temanmu itu untuk diajak bareng masuk surga. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, berkaitan dengan masalah ini, nikmat surga itu tidak melalaikan dari sesama. Maka sama, kita ukur nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini itu membuat kita lalai dari Allah atau tidak. Kalau kita, dan alhamdulillah masya Allah, semoga semakin dekat dengan Allah, bersyukurlah pada Allah, insya Allah tanda kalau nikmat kita itu diberkahi. Apalagi terus kita semakin peduli pada sesama, wah itu semakin tampak keberkahannya. Nah, monggo diukur saja, silakan diukur ke diri kita, kira-kira nikmat yang Allah berikan kepada kita itu melalaikan kita dari Allah atau tidak, membuat kita semakin ingat akan Allah atau tidak, dan semakin peduli atau tidak kita kepada sesama. Ukurannya diantaranya itu, diantara ukurannya. Allahu Akbar. Terus kemudian yang terakhir dibaca tadi itu ada sebaliknya kalau itu ya. Jadi seorang hamba yang tidak pernah lalai dari Allah, bahkan diampuni oleh Allah pada akhirnya karena dosa-dosanya yang ditutup oleh Allah semasa hidup di dunia. Di bagian yang ke-6 tadi itu ya. Nah, kalau yang datang kayak domba kan katanya mau dijelaskan nanti oleh Imam Al-Qurtubi, saya nggak bahas itu. Nah, saya cuma mau mengatakan bahwa yang berkaitan dengan masalah ini itu gini. Ada hadis Sahih Muslim di antaranya. Ini samping ini hadisnya juga sahih kata Imam Al-Qurtubi. Kalau di catatan kakinya hadisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim malah ya. Kalau yang di Sahih Muslim itu yang pernah saya baca itu redaksinya gini. Allah ampuni anak Adam itu illal mujahirun, kecuali orang-orang yang mujahirun. Siapa mujahirun itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, kamakal, orang yang berbuat dosa di malam hari
Allah tutup, Allah nggak kasih tahu siapa-siapa aibnya. Paginya dia malah cerita-cerita dengan penuh kebanggaan bahwa dia semalam telah berbuat dosa. Jadi rumusnya gini Bu, kalau kita berbuat dosa dan Allah tutup aib kita, sekiranya tidak perlu diceritakan, nggak usah diceritakan. Karena selagi aib itu ditutup oleh Allah, berarti Allah tidak persoalkan dosa itu. Tapi ingat, rawat dengan taubat. Jangan diam tapi diam masih rawat dengan taubat. Nah, makanya termasuk tindakan bodoh adalah kalau kita melihat di Sahih Muslim tadi, ketika seseorang aibnya ditutup oleh Allah, tapi kemudian dia malah bercerita tentang masa lalunya yang pernah dia buat, padahal orang lain tidak tahu dan tidak perlu tahu. Mungkin ada yang bertanya begini, kalau konsultasi gimana Ustaz? Kalau konsultasi misalnya, kan kadang kan terpaksa menceritakan kasusnya. Ya di masa Nabi nggak dilarang sih. Pernah ada sahabat menceritakan masa lalunya atau apa yang telah dia buat, Nabi tidak melarang karena itu kaitannya menjadi solusi. Tapi kalau sekiranya kita tidak yakin dengan seseorang yang akan kita bicara dengannya, ini yang mau kita ajak omongin mulutnya ember nih, ya, mending sebaiknya kita nggak usah cerita bahwa itu adalah kita, tapi itu kita katakan bagaimana misalnya kalau ada seseorang misalnya, kita gunakan bahasa-bahasa begitu. Dan insya Allah kalau yang ditanya itu orangnya nggak kepo, dia nggak akan nanya, paling itu ibu ya, nggak perlu gitu. Karena cukup kita berbaik sangka bahwa itu titipan atau pertanyaan orang. Nah, kecuali yang memang orang lain terlanjur tahu. Nah, itu tidak apa-apa diceritakan supaya orang lain mengambil pelajaran agar jangan seperti dia dulunya. Contoh ya, dulu misalnya ada UJ ya, Ustaz Jafri Al-Bukhari dengan masa lalunya yang luar biasa dengan narkobanya itu. Nah, beliau cerita itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena semua orang sudah terlanjur tahu. Nah, dan beliau sudah tobat kan. Terus beliau cerita ke orang lain supaya jangan seperti beliau dulu. Terus mungkin dulu ada Anton Medan, ada John Indu, atau siapa lagi itu, dan macam-macam lah orang-orang yang masa lalunya itu nggak bagus. Terus dia tobat, nah, terus kemudian dia menceritakan dengan tujuan supaya orang lain itu jangan seperti dia. Gitu. Nah, kalau gitu tidak apa-apa. Tapi ya kalau kita yang notabene orang lain tidak tahu, jangan cerita. Itu seperti itu. Saya masih ingat pernah ada jamaah saya itu nanya ke saya, Ustadz, anak saya itu kalau saya nasihati itu ngomongnya gini Ustadz, dulu mama seusia saya ngapain? Jadi kalau saya nasihati itu, dulu mama seusia saya ngapain? Loh kenapa Bu? Kata beliau, saya itu usia 51 tahun Ustadz, masih pakai celana pendek Ustadz. Masih suka dugem katanya. Saya usia 51 tahun masih suka pakai celana pendek, masih suka dugem kata dia gitu. Anaknya tahu. Dulu mama seusia saya ngapain? Dan belakangannya aja beliau tobat dan berubah. Saya bilang sama beliau, sebentar tak mikir dulu ya, saya nggak pengalaman di gitu kan soalnya. Ya kan saya nggak pengalaman di gitu kan, saya mikir tak mikir dulu. So, saya pikir saya bilang, gini aja nanti kalau anak ibu ngomong gitu bilang gini aja. Justru karena mama pernah mengalami itu, mama tidak mau kamu seperti mama. Gak enak deh, gak enak kak. Maka kamu harus, itu saya bilang gitu saja. Gitu. Karena saya nggak pengalaman gitu kan, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, jadi makanya saya nasihati seperti itu. Jadi apa yang Allah tutup jangan dibuka, sudah ditobati saja. Ditobati saja, minta ampun sama Allah. Sekiranya nggak perlu ceritakan, jangan diceritakan. Saya masih ingat ada sebuah kisah nyata. Yang cerita itu seorang guru yang bercerita tentang ada seorang kiai punya istri yang kasat mata solihah banget lah pokoknya. Kasat mata solihah banget. Suatu saat sang istrinya itu ngomong ke suaminya, Mas, kamu tuh baik banget sama aku, nggak pantas aku jadi istrimu, kamu tuh suami yang soleh banget. Emang kenapa sayang? Kamu kan juga solihah, kata suaminya gitu ya. Enggak, aku nggak pantas jadi istrimu, karena kamu itu terlalu soleh, terlalu baik bagiku. Nah, kamu itu baik banget. Enggak apa-apa, kan kamu soleh, aku juga sayang sama cinta sama kamu solihah bagi saya. Terus saya cerita, dulu Mas, waktu aku masih SMA,
aku pernah berbuat zina dengan laki-laki lain. Naudzubillah cerita. Sama suaminya dipeluk istrinya itu. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku ceraikan kamu 3. Talak 3 langsung. Ditalak 3 langsung. Ya karena kan sesuatu yang tidak perlu diceritakan kan tidak usah diceritakan. Makanya saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu di bab tentang masalah zina itu. Saya pernah baca satu riwayat, Nabi bersabda begini. Bagi yang berzina, silakan pilih kata Nabi. Aukamakal. Mau lapor, silahkan. Nanti saya hukum katanya. Atau diam. Udah diam, tobat, nggak usah cerita-cerita. Nah Nabi itu kalau ada orang datang cerita, ya Rasul saya berzina, Nabi buang muka. Kayak nggak peduli gitu, kayak denger kayak nggak denger gitu. Ya Rasulullah saya telah berzina, Nabi buang muka kayak nggak peduli gitu. Karena dia maksa. Ada beberapa riwayat yang pertama itu sampai masuk waktu sholat. Akhirnya Nabi sholat, selesai sholat masih lapor juga dia. Saya telah berzina ya Rasulullah. Kata Nabi kepada sahabat, coba cek orang ini gila apa tidak. Cek, iya saking Nabi itu nggak mau dengar aib orang gitu loh maksudnya. Karena kan zina itu aib loh. Begitu dicek waras ya Rasulullah. Terus kata Nabi kamu tadi ikut jamaah dengan saya nggak? Ikut ya Rasulullah. Tadi Jibril datang sama saya, Allah sudah ampuni kamu. Nah, jadi tapi ini dalil untuk dia aja, nggak berlaku untuk semua orang. Jadi pakai dalil terus nanti zina, sholat jamaah selesai, nggak bisa begitu. Itu hanya untuk orang itu aja. Ya. Kalau yang kedua itu Nabi sampai Nabi pertama Nabi kan apa? Saya telah berzina ya Rasulullah. Maaf Nabi bahasa gini saja. Saking Nabi nggak mau orang itu cerita tentang aibnya, kata Nabi, paling kamu cuman main gesek-gesek aja kali gitu. Maaf betul ya asli gitu. Main gesek-gesek aja kali kamu itu. Enggak ya Rasulullah, masuk ya Rasulullah. Masuk seperti masuknya timba ke dalam sumur. Sampai gitu sahabat itu cerita ke Nabi. Saking Nabi itu nggak pengen sahabatnya itu perlu menang wahai sudah saya cerita tak hukum. Memang dihukum akhirnya. Ada yang dicambuk, ada yang dirajam sampai mati tergantung. Karena itu ketentuan dalam hukum Islam. Makanya Nabi bersabda dalam hadis itu, kalau berbuat itu udah diem, tobat. Kalau lapor, saya hukum. Tidak apa-apa, tapi saya hukum. Bisa dimengerti maksudnya. Nah, makanya maaf ya, namanya kita manusia. Tentu semua kita punya masa lalu dengan warna-warninya ya, dengan warna-warninya. Sekiranya orang lain tidak perlu tahu, tidak usah diberitahu. Sekiranya nggak perlu diberitahu, kecuali memang tadi saya katakan ada yang sifatnya konsultasi untuk dimintakan solusinya, karena nggak akan bisa selesai kalau nggak diceritakan misalnya. Itu beda bab, monggo. Itu pun saya ulang tadi sebaiknya nggak usah menggunakan kata saya kalau bisa, tapi gunakanlah misalnya ada orang lain. Saya pernah kedatangan tamu di rumah itu, seorang ayah dengan putrinya. Beliau ini jamaah masjid aktif. Ya yang saya tahu orang baik gitu aja. Memang orang baik sih beliau. Karena kalau punya masalah kan udah tobat. Datanglah ke rumah itu dengan putri pertamanya. Beliau bilang, Ustadz, saya ini belum ngaji, masih jahiliyah. Dulu tahun 90-an masih jahiliyah. Saat mengenal mamanya anak-anak ini. Tahun 90-an itu saya masih jahiliyah gitu. Terus tahun 93 itu terus dulu pacaran sama ibunya anak-anak itu. Tahun 93 terjadilah perzinahan itu. Nah, kemungkinan anak pertama ini sudah dikandungan sebelum kami menikah. Jadi menikah itu saya sudah hamil kemungkinan, dia bilang ini. Kemungkinan kan zaman itu kan kayak sekarang ya. Apa bisa cepat itu. Kemungkinan sudah hamil itu Ustaz. Sehingga kemungkinan anak pertama ini dari hasil hubungan badan di luar nikah. Kemarin kan dia udah nikah walinya saya. Saudara-saudara pada ngomong, nggak sah itu kamu walinya karena anak di luar nikah, nggak sah. Sedih itu orang tua itu, bagaimana itu? Nah, akhirnya saya jawab begini. Kalau dalam madhab Syafi'i memang nggak sah. Kalau terbukti bahwa anak ini memang bukan anak bapak, artinya anak di luar nikah, itu memang tidak sah karena walinya harus bapak dari hasil pernikahan. Tapi kalau bapak tidak tahu
apakah memang saat hamil itu saat nikah itu sudah hamil atau tidak. Maka kata Ibnu Abbas ukurannya adalah antara akad dengan kelahiran itu ada waktu 6 bulan atau tidak. Itu kata Ibnu Abbas. Kalau ada waktu 6 bulan atau lebih, berarti dia masih anak bapak. Tapi kalau antara akad dengan kelahiran itu kurang dari 6 bulan sudah lahir, berarti dia bukan anak bapak. Itu kata kalau Ibnu Abbas. Jadi antara akad dengan kelahiran kok kurang dari 6 bulan sudah lahir, berarti dia anaknya ke ibunya, bukan ke bapaknya. Tapi kalau antara akad dengan kelahiran ada waktu 6 bulan atau lebih, itu nasabnya ke bapak. Itu kata Ibnu Abbas. Yang kedua saya bilang, yang terakhir ini pendapat yang paling enak ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Walaupun misalnya ini anak dari hasil di luar nikah, asal pada akhirnya bapak menikah dengan ibunya, maka bapak berhak menjadi walinya. Jadi pernikahan anak bapak sah menurut madhab Hanafi. Saya bilang gitu. Saya tunjukkan beberapa dalilnya. Tapi efeknya gini masalahnya. Setiap kali saya melihat beliau jadi keingetan perbuatan itu. Ya bapak ini. Ya. Jadi keingetan kan. Jadi, yang harusnya saya nggak usah tahu. Jadi kan gara-gara beliau cerita akhirnya jadi tahu kan. Iya. Ya sama dengan kalau kita punya tetangga beli mobil baru, kita nggak punya perasaan apa-apa. Begitu ada tetangga lain cerita kredit itu, begitu lewat depan rumah, akhirnya bunyi jadi enggak, kita nggak mencela sih, cuman pikiran itu kan jadi iya gimana gitu. Untungnya sekarang alhamdulillah saya sekarang lupa sama beliau. Jadi kalau ketemu saya nggak tahu yang mana orangnya, alhamdulillah. Jadi lebih menenteramkan. Ya. Jadi jangan salah Bu. Jadi kadang saya pribadi itu kan saya sering bilang ya. Jadi ustadz itu kan kayak keranjang sampah ya. Jadi saya ada beberapa jamaah itu kalau posting di media sosial, postingannya nggak karu-karuan lah, hahihu macam-macam lah pokoknya. Tapi kan saya tahu masalah dia. Dia tampak tertawa di permukaan, tapi hatinya kan nangis sebenarnya. Ya, jadi kadang saya itu ikut nangis gitu. Kalau Bu Ardina kan memang suka mewek kan, sudah ada air matanya. Nggak ada beberapa orang kan kalau di media sosial nggak koyok. Tapi saya tahu berantakannya hidupnya itu saya tahu. Apa yang terjadi pada dia itu saya tahu. Maksudnya saya tahu itu karena beliau konsultasi ke saya. Itu kan sedikit banyak, walaupun dia tersenyum, tapi kan saya ikut. Kan sebenarnya dia nangis kan sebenarnya. Saya juga ikut nangis sebenarnya itu. Dan itu ada ya, yang model-model begitu itu. Yang model-model begitu itu. Allah Akbar. Bahkan ada jamaah di komunitas saya Bu Arina. Itu dia sudah cerai dari suaminya. Bahkan sampai suaminya meninggal, jamaah yang mengira itu masih suami istri. Padahal saya tahu itu sudah bukan suaminya. Tapi saya diam aja. Konsultasinya ke saya semua itu. Jadi ada yang begitu itu. Tapi saya harus menjaga kehormatan seseorang. Padahal jangan sakit siapa tahu saya. Pokoknya ada. Ya, ada. Alhamdulillah. Itu. Bahkan sampai suaminya meninggal pun jamaah yang mengira itu masih suaminya, padahal sudah bukan suaminya, sudah cerai sejak beberapa tahun sebelumnya. Nah, sebelumnya konsultasi dengan saya, ya harapan saya sih dipertahankan ya, tapi rupanya ya Allah berkehendak lain, sudah sampai akhirnya belum meninggal. Ya, jamaah yang lain mengira itu masih suaminya, padahal sudah bercerai. Ya. Dan yang saya alhamdulillah ya konsultasi ke saya, jadi saya tahu gitu. Jadi kadang senyum di permukaan itu tidak berbanding sama dengan yang ada di dalam hati. Ya, sama dengan orang di luar hahihu tapi hatinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu seperti itu. Ya, banyak hal yang di permukaan itu tidak sama dengan di kenyataannya. Makanya ya kita tidak usah iya. Enggak usah jumawa juga dengan apa yang kita raih. Tapi juga jangan minder juga ketika melihat ada orang tampak lebih dari kita kalau secara duniawi ya, karena semua pasti sedang diuji di medannya masing-masing gitu. Ya cuman kita, ya masing-masing kita kan sedang bertarung dalam kehidupan ini di ringnya masing-masing itu. Ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo lanjut silakan. Dalam kitab Sahih ada diriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku benar-benar tahu penghuni surga yang terakhir masuk surga.
dan penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka, yaitu seorang lelaki yang didatangkan pada hari kiamat. Maka diperintahkan kepada malaikat, tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan hilangkan darinya dosa-dosa besarnya, dan seterusnya. Dan dalam kitab Sahih juga diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 yang dikeluarkan dari neraka lalu dihadapkan kepada Allah. Maka salah seorang dari mereka menoleh dan berkata, ya Tuhanku, apabila engkau telah mengeluarkan aku dari neraka, maka jangan engkau kembalikan aku ke sana. Maka Allah pun menyelamatkan dia dari neraka. Dan Muslim meriwayatkan Allah kelak akan mengumpulkan manusia, orang-orang mukmin berdiri sehingga surga didekatkan kepada mereka. Maka datanglah mereka kepada Adam. Mereka berkata, hai Bapa kami, mintalah surga dibukakan untuk kami. Tapi jawab Adam, bukankah yang menyebabkan kamu sekalian keluar dari surga hanya gara-gara kesalahan Bapa kalian itu, Adam? Aku tidak pantas melakukan itu, dan seterusnya. Muslim menyebutkan hadis ini selengkapnya, yakni hadis tentang syafaat. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Surat Al-A'raf 34. Ayat ini ada kaitannya dengan hadis terdahulu di mana Allah menegaskan kepada kaum Yahudi dan Nasrani kelak di akhirat, ketahuilah kalian harus datang ke neraka, maka digiringlah mereka ke jahanam yang tampak seperti fata morgana, saling menghantam sesama dirinya sendiri. Kata Al-Qadi Abu Bakar Al-Arabi, ini termasuk hal yang dilalaikan para ulama tafsir terkemuka. Menghadap kepada Allah Ta'ala yang diceritakan dalam sebuah hadis, di mana saya lihat di sana hanya ada pernyataan yang sama seperti yang dinyatakan pada nas hadis terdahulu, yaitu sehingga manakala tidak tersisa lagi selain orang-orang yang dulu menyembah Allah, yakni orang baik maupun orang jahat, maka datanglah Rabbul Alamin kepada mereka, dan seterusnya. Saya berkata, jika Anda meneliti seluruh hadis-hadis mengenai masalah ini satu persatu dengan cara seperti ini, maka ini panjang kayaknya, panjang nanti panjang sampai saya katakan ya, agak panjang. Saya mau terangkan dulu yang tadi poin-poin yang Ibu sampaikan tadi itu. Jadi gini, ini teori syafaat ya, teori syafaat. Syafaat itu pertolongan artinya. Jadi ada orang-orang tertentu yang vonisnya harusnya masuk neraka, nggak jadi, sehingga dia masuk surga, atau sudah masuk neraka terus dikatrol untuk masuk surga. Tentu dari sisi kitanya ya, kalau Allah kan nggak pakai alasan, nggak ada masalah. Kalau dari sisi kitanya kita harus punya alasan untuk layak atau patut mendapatkan syafaat itu. Saya nggak lupa ceritanya Bu Arlina itu, ketika mahasiswanya datang ke Bu Arlina minta nilainya di apa itu Bu? Ya dikatrol lah, ya, atau diluruskan, saya nggak paham itu, dikatrol ya nilainya. Terus Bu Arlina bertanya balik ke mahasiswa itu, dengan alasan apa saya bisa ngatrol nilai kamu, sementara kamu bla 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 bla, ya kan gitu ya Bu ya. Nah itu kiranya sama dengan mirip-mirip lah. Saya tidak mengatakan sama, mirip-mirip lah. Jadi kalau kita nanti ingin mendapatkan syafaat itu, kita harus mempersiapkan diri, memiliki aneka alasan untuk patut mendapatkan syafaat itu. Saya ulang, kalau dari sisi Allahnya kepada kita, Allah bisa menolong siapapun tanpa alasan sekalipun. Itu suka-suka Allah kalau itu. Tapi dari sisi kitanya kepada Allah, kita harus punya amalan yang itu, yang dengannya kita itu pantas ditolong. Dan itu sudah Allah kasih tahu. Contoh, ini contoh ya, contoh. Ada orang yang di timbangannya itu, saya baca dalam fikih sunnah, saya di bab tentang ibadah sunnah itu ya. Jadi orang ini timbangan amal kebaikannya kalah lah dengan keburukannya. Kalau menurut teori masuk neraka apa tidak? Oke, masuk neraka. Apa firman Allah dalam hadis qudsi itu? Tentu Allah Maha tahu ya. Coba carikan amal-amalan sunnahnya.
timpakan di situ. Dalam satu hadis menang dia. Tapi di hadis yang lain ada yang nggak cukup. Di sini ada yang nggak cukup di kitab ini. Oke, amal sunnahnya nggak cukup. Apa kata Allah kemudian? Maaf, belum itu. Terus datang Al-Quran sama puasa. Maaf, datang Al-Quran dan puasa. Minta izin untuk memberikan syafaat. Kata puasa, ya Allah, dia telah menahan lapar dan dahaga serta syahwatnya karena Engkau. Izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Oleh Allah diizinkan. Al-Quran juga begitu. Ya Allah, dia telah menahan kantuknya demi untuk membaca saya. Tolong izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Kata Allah, diizinkan. Quran itu bahasanya agak gimana gitu ya. Bahasa Al-Quran itu gini, dia telah menahan kantuknya untuk membaca saya. Kalau baca Quran biasanya ngantuk ya? Oke, kalau ibu mujahadah melawan kantuk itu, ya berarti ibu masuk dalam ayat hadis ini. Patut dibantu oleh Al-Quran nantinya. Oke, dalam satu riwayat dia menang, tapi di sini ada riwayat tidak menang juga masih. Maka Allah bilang lagi akhlaknya, coba datangkan akhlaknya, akhlak mulianya. Akhlak mulia itu dalam hadis Sahih Bukhari itu memperberat timbangan amal. Akhlaknya didatangkan. Oke, ada yang menang, tapi juga ada yang belum menang juga itu. Syafaat belum menang juga itu. Akhirnya Allah datangkan bitokoh, kartu. Kartu ini kartu la ilaha illallah. Ini dong puncaknya. Kalau dia punya kartu itu, menang dia. Sehingga untuk yang diproses ini dia nggak perlu masuk neraka. Kenapa? Karena punya kartu la ilaha illallah. Makanya kita ini ringankan lisan dan hati untuk mengucap la ilaha illallah. Kalau lisan ya tetap biasa la ilaha illallah. Kalau hati berucap tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki saya kecuali Allah. Tidak ada kecuali Allah. Namanya isbat Allah menafikan makhluk. Itu la ilaha illallah. Dan kita buktikan bahwa kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Bahwa kita berproses secara muamalah tidak ada masalah. Yang penting hati tetap berharap pada Allah. Bisa dipahami ya? Oke. Terus kemudian ini syafaat itu ternyata tidak hanya berlaku saat orang belum masuk neraka. Bahkan yang sudah masuk neraka pun itu masih bisa mendapatkan syafaat dengan izin Allah. Tadi yang dibilang orang yang paling terakhir masuk surga itu kan karena syafaat Allah. Nah, di antara syafaat yang Allah izinkan adalah untuk orang-orang yang di hatinya itu tidak ada kebaikan sama sekali, kecuali satu titik saja. Dan satu titik itu adalah la ilaha illallah. Makanya kita itu jangan bergeser dari la ilaha illallah. Masalahnya tercerabutnya la ilaha illallah dari hati kita atau tidak itu kan hak prerogatifnya Allah. Makanya jangan meremehkan doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Yang meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan meremehkan zikir la ilaha illallah. Itu jangan sampai diremehkan. Karena kalau selagi itu masih ada dalam hati kita, itu potensial kita mendapatkan syafaat. Walaupun kita berharap kita sudah ditolong oleh Allah bahkan sebelum dan tidak usah masuk neraka. Amin Allahumma amin insyaallah. Bisa dimengerti ya? Nah, saya kalau baca hadis tentang syafaat itu, kebayang nggak ada orang yang hatinya tidak ada kebaikannya sama sekali, hanya ada satu titik la ilaha illallah. Ya inilah yang dipakai dasar oleh ahlu sunnah wal jamaah agar kita tidak gampang mengkafirkan orang Islam. Nah, secuhat apapun orang Islam itu jangan mudah dikafirkan. Bahwa kita kecam kelakuannya, kita kecam tindakannya, kita benci tindakannya, bahkan perlu kita kemplang orangnya demi untuk menghentikan kemungkarannya, gitu Erina ya. Itu monggo, tapi jangan dikafirkan, karena kita tidak tahu hakikat dalam hatinya. Karena untuk orang yang tidak punya kebaikan sama sekali pun kecuali satu titik la ilaha illallah saja, Allah masih berkenan memberikan syafaat. Nah, saya kira itu ya bisa dimengerti insyaallah nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo lanjut silakan yang tadi saya katakan tadi. Mau siapa monggo?
hadis yang hasan dan sahih lebih dari 9. Contohnya Muslim telah meriwayatkan dari Abu Burdah al-Aslami. Dia berkata, sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Gitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. akan bergeser kedua telapak kaki seseorang sebelum ditanya tentang 4 perkara dan seterusnya. Hadis ini akan kita bahas lebih lanjut. Contoh lain ialah sabda Rasulullah, apabila hari kiamat terjadi, maka Allah akan memanggil salah satu hambanya, lalu dia suruh berdiri di hadapannya. Maka dia bertanya kepadanya tentang pangkatnya, selain bertanya tentang amalnya. Sementara itu Muslim juga telah meriwayatkan dari Adi bin Hatim. Dia berkata, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seorang pun dari kamu sekalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah tanpa adanya juru bahasa antara dia dengan Allah. Seterusnya hadis ini juga akan kita bahas nanti. Dan lagi Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat kelak Nuh akan dipanggil. Maka dia menjawab, labaik Allah, labaik wasali, hai ya Tuhanku, dan seterusnya. Hadis ini juga akan kita bahas lebih lanjut. Dan pada hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, termasuk juga di hadapannya laut mahfuzih, Israfil, Jibril, dan para nabi satu persatu. Sallallahu alaihi ajma'in. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut juga. Dan At-Tirmidzi dari Ibnu Majah telah meriwayatkan sebuah hadis tentang orang yang dibukakan di hadapannya 99 buku catatan amalnya. Ini juga akan kita bahas nanti. Itu semua termasuk penghadapan kepada Allah. Bahkan kalau Anda teliti lebih jauh lagi, maka akan dihadapkan hadis-hadis tentang penghadapan kepada Allah. Itu lebih banyak lagi, masing-masing terjadi di tempat-tempat yang berlainan dan orangnya pun berbeda-beda pula. Wallahu a'lam. Dan menurut sebuah kabar, ada beberapa orang yang menginginkan dikirim langsung ke neraka tanpa diperlihatkan keburukan-keburukannya di hadapan Allah, dan tanpa diperlihatkan kejahatan-kejahatannya di depan orang banyak. Saya katakan tentang sesingkatnya betis yang disebutkan dalam hadis tadi, dan juga tentang rupa Allah Ta'ala akan lebih jelas dan gamblang keterangannya pada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam buku ini juga insyaallah ta'ala. Adapun pernyataan tentang betapa lamanya hari kiamat ini dan berdirinya seluruh makhluk di waktu itu, yang dikatakannya berlangsung dalam suatu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Maka sebagai bandingan ada sebuah hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Abu Sa'id berkata, alangkah lamanya ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, demi Allah,
yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya orang mukmin benar-benar akan diringankan, sehingga hari itu akan lebih ringan atau pendek baginya daripada sholat wajib yang dia lakukan di dunia. Demikian disebutkan oleh Qasim bin Asbad, dan ada pula yang mengatakan tidak seperti itu, tapi akan kita bahas lebih lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak usah ngomong di akhirat, kita diajak bicara oleh Allah. Kita ngomong di dunia dulu aja deh. Kalau di akhirat kan jelas kan. Sekarang kita ngomong di dunia ini. Kita sering nggak bicara dengan Allah? Sering. Kapan? Pas berdoa itu. Nah, pertanyaan berikutnya, pernah nggak kita diajak bicara oleh Allah? Pernah. Kapan? Pas baca Quran itu. Iya, makanya kata para ulama, kalau ingin bicara dengan Allah, berdoalah. Kalau ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran kan firman Allah, kalam Allah. Cuman kan tidak semua orang punya rasa. Tidak semua orang punya rasa sedang bicara dengan Allah. Pas berdoa, pas Allahumma ya lewat gitu aja. Pas hajatnya serius banget, utang lunas ya Allah gitu. Makanya kan gini, ini saya ngomong dari sisi kita ke Allah dulu ya. Kita ngomong ngobrol dengan Allah. Doa berarti kan. Doa itu apa sih doa itu? Da'ayat'u du'aun, artinya sapaan barina. Sapaan, kita memanggil, kita menyapa Allah. Da'ayat'u du'aun itu artinya panggilan, sapaan. Kita menyapa Allah. Makanya di Riyadhus Shalihin ketika ada seorang anak muda berdoa langsung pada pokok permintaan, apa bahasanya Nabi? Buru-buru dia itu, kata Nabi. Mbok ya Allah, kalau bahasa kita ya, mbok ya Allah itu dipuji-puji dulu. Diraih-raih dulu, disapa dengan menggunakan al-asmaul husna. Bersolawat dulu lah kepadaku, kata Nabi, baru minta. Nah, itu kan penyakit sebagian kita ketika berdoa, pas nyapa Allahnya nggak serius. Allahumma kan nyapa Allah. Nanti cek doa dalam Al-Quran, hampir semuanya kalau nggak Rabbana, Rabbi, Allahumma. Rabbana wahai, nyapa wahai Tuhan kami, Rabbi wahai Tuhanku, Allahumma wahai Allah. Sapaan semua itu. Bahkan ada beberapa doa Nabi itu yang sapaannya panjang sekali dan doanya sedikit. Sayyidul istighfar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li. Kan itu sapaan semua itu. Kita kayak ngobrol sama Allah gitu, nyapa Allah dulu gitu. Nah, terus kemudian atau ada doa Nabi itu yang enggak ada mintanya malahan. Itu ada doa Arafah itu yang kata Nabi, ini doa yang aku dan para nabi membacanya, dan ini doa yang paling baik yang dibaca di hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Versi Bukhari, kalau Abu Dawud yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kata Nabi doa yang paling baik kata Nabi. Tapi enggak ada mintanya itu. Makanya gini aturan mainnya ya. Di antara kata para ulama, kalau ingin doa itu mustajabah, sapa dan puji Allah sebanyak-banyaknya. Sapa dan puji Allah sebanyak-banyaknya. Baru kita minta. Nah, kadang kita tadi itu pas Allahummanya lewat gitu aja. Pas minta utang lunas serius banget kan seperti itu kadang. Itu kalau orang Jawa Timur ngedumelnya gini, kalau orang Jawa Timur itu gak tahu nyopo njaluk tok, gak pernah nyapa, minta melulu gitu. Naudzubillah, ya kalau orang Jawa Timur itu. Saya nggak tahu kalau orang Bangka Belitung, saya nggak tahu. Nah, jadi singkat cerita itu ya kira-kira gitulah ya. Itu sapa Allah. Nah, itu satu dulu ya, kitanya kepada Allah, doa ya. Sekarang kalau kita diajak bicara, kalau kita ingin diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Kalau ingin diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Ini kita nggak usah ngomong di akhir, kita ngomong sekarang aja. Cuman masalahnya kita ngerasa nggak sedang dibicarakan, sedang diajak bicara oleh Allah ketika kita membaca Al-Quran. Itu sama dengan ulama-ulama ahli hadis. Ketika kita membaca hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW itu sebenarnya kita sedang dinasehati oleh beliau. Cuman kan itu butuh rasa kan, butuh rasa. Maka adalah satu hal yang saya tidak
adalah hal yang sulit saya pahami ya, ketika ada seseorang yang mengaku hafal Al-Quran, kemudian dia tidak merasakan dzauq, tidak merasakan rasa itu. Seperti yang terkenal namanya Kumaila, naudzubillahi min syarri dzalik. Mengakunya kan hafal Quran katanya, walaupun nggak mungkin hafalannya. Teman, kan itu satu hal yang aneh. Sementara kita kadang baca hafal Fatihah saja senengnya gak karuan. Hafal Al-Ikhlas saja wis dibaca bolak-balik senengnya gak karuan. Ini kok katanya nggak tahu betul bang hafal banyak tapi kok nggak merasakan dzauq itu. Naudzubillah misalnya ini itu bisa terjadi pada siapa saja maksud saya, tapi itu contoh yang ada kan yang sedang viral kan itu maksud saya. Makanya monggo ketika kita baca Al-Quran itu rasakan bahwa kita ini sedang diajak bicara oleh Allah begitu. Begini, ibu kalau pernah baca satu hadis, ketika seorang sahabat sholat ada anak panah yang mengenai dia. Sungguh kalau bukan karena saya khawatir akan keselamatan Rasulullah Muhammad SAW, aku lebih memilih tidak menghentikan bacaan Al-Quranku daripada anak panah itu. Nah, pertanyaan menarik, bagaimana caranya? Gini aja kalau sama Allah itu. Begitu kita dalam hati ya, begitu kita baca Al-Quran, sadari aja saya sedang diajak bicara oleh Allah dengan ayat-ayat ini. Atau ibu pernah gini nggak? Ibu pernah ngalamin gini nggak? Dan ini banyak ulama yang menyarankan. Kalau kita lagi punya masalah nih, sholat nih, minta menghadap pada Allah. Sholat itu kan kita komunikasi, kita mi'rajul abdi rabbah. Kita sedang munajat sama Allah. Begitu selesai sholat, sudah bismillah pegang Al-Quran, buka sekenanya udah. Niatnya dalam hati, ya Allah mohon petunjukmu, apa nasihatmu tentang masalah hamba. Set gitu. Bayangin kok malah kata foto saya masih pesantren dulu. Foto masih muda ya. Misalnya gitu, seperti saya suruh muda lagi. Ada. Wes, buka set. Begitu kita buka, baca ayatnya. Itulah nasihat yang sedang Allah ingin berikan kepada kita. Itu kata para ulama itu. Kita sholat menghadap pada Allah, terus mohon ya Allah terkait masalah hamba, apa petunjukmu tentang, apa nasihatmu untuk hamba, apa petunjuk tentang hamba. Bismillah, buka sekenanya udah. Bismillah. Nanti daripada kena ini apalagi ini. Ya berkaitan dengan itu, insya Allah itulah nasihat Allah untuk kita. Itu diantaranya bu. Iya, ibu suka buka suka. Kau ya, kau apa? Enggak sekali aja. Ya, ibu buka lagi juga apa? Oh iya, baca dua-duanya. Yang terbuka itu ibu baca. Dari semua ayat itu mana yang kena, yang cocok sama kondisi ibu. Itu kata para ulama, bukan hadis Nabi sih. Cuman kalau kita cari dalilnya, kan ada hadis Nabi yang ada ayat yang mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Ingat dan sebutlah aku, maka aku ingat dan sebut kalian kan. Nah, sehingga kalau atau doa dari ud'uni astajib lakum, kalau kamu berdoa padaku akan aku jawab. Maka ketika kita berdoa itu jawaban Allah, nah, itu diantaranya. Nah, merasa aja. Nanti kalau kita baca hadis, rasakan aja bahwa kita sedang dinasihati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau rasa itu belum dapat, dirasa-rasakan aja. Nanti lama-lama kan juga terasa ya. Dipaksakan dirasakan aja. Tapi sambil mohon pada Allah. Jadi beragama itu harus menggunakan rasa. Karena itu merupakan bagian dari diri kita. Yang sisi ruhaninya lah kalau bahasa kita. Fikih itu penting. Itu menata zahir. Tapi akhlak itu menata batin. Jadi akhlak itu tidak hanya menata lahir tapi juga menata batin. Itu akhlak. Makanya dalam beribadah sekalipun di samping fikihnya harus diperhatikan, itu sisi ruhaninya juga harus diperhatikan, yaitu ikhlasnya, khusyuknya dan lain sebagainya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke. Itu hidayah itu sama apa yang mau dimasukin ke dalam mereka syafaat ya. Hidayah dengan syafaat itu bedanya gimana? Kalau hidayah itu petunjuk di dunia ini sehingga orang itu beriman dan berislam. Ya. Ya itu hak prerogatif Allah juga itu hidayah itu. Banyak orang yang mengenal Islam tapi tidak masuk Islam. Tapi ada orang baru melihat aja sudah masuk Islam, itu juga ada. Karena itu memang betul-betul hadiah dan hadiah dari Allah juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau syafaat itu lebih kepada
pertolongan. Baik di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat. Izin minum nggih. Alhamdulillah. Nggih, monggo silakan yang lain. Ustaz, Nggih. taubat dulu. Taubat kan kita sholat taubat ya Ustaz ya. Terus, Dan terus. waktunya kan kapan aja. Itu katanya awabin sudah sholat taubat itu. Bagus. Bedanya gimana? Awabin itu artinya sholatnya orang-orang yang bertaubat. Kalau sholat taubat itu beda lagi. Sholat taubat itu kaitannya kalau kita merasa berdosa, kata Nabi, apabila kalian merasa berdosa, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Kalau sholat awabin itu sholatnya orang-orang yang bertaubat. Jadi ibu kalau sholat duha di awal waktu atau sholat awabin itu artinya sholatnya orang-orang yang bertaubat. Tapi bukan sholat taubat, tapi sholatnya orang-orang yang bertaubat. Bukan sholat taubat, tapi sholatnya orang-orang yang bertaubat. Kalau sholat taubat itu kaitannya dengan ibu merasa berdosa, ibu wudhu, terus punya sholat taubat atau sholat sunnah mutlak, terus minta ampun kepada Allah, itu namanya sholat taubat. Kalau sholatnya orang-orang yang bertaubat, sholat duha di awal waktu, sholat awabin itu namanya sholatnya orang-orang yang bertaubat. Ya, saya kira. Sudah tobat duluan maksudnya. Ya, sudah tobat duluan. Jadi itu Ustaz masuk sunah-sunah semua dikerjakan ya Ustaz ya. Oke. Awabin dikerjakan sholat taubat. Kerjakan. Ya, betul. Kalau selagi mampu, apalagi kalau pengangguran mampu ngapain lagi? Nah, misalnya. Ya kan, ya banyakin amal toh, nggak mau ngapain lagi. Syukur-syukur tetap bermanfaat bagi sesama. Amin, insyaallah mudah-mudahan. RT, Ustaz. Iya, bermanfaat tadi alhamdulillah. Paling untuk keluarga. Ya, humas RW ya enggak. Kalau Pak Dinas ya udah jelas. Saya masih mandi rumah. Ya, ada lagi yang lain, monggo silakan. Nah, saya pribadi itu kalau kan kadang ada jadwal, kadang nggak ada jadwal gitu ya. Nggak ada jadwal mau ngapain lagi ya sudah. Belajar sih kalau saya sering belajar atau ya tidak ada kerjaan lain dia baca Al-Qur'an gitu. Iya. Saya kira. Itu baca Al-Quran itu kan kadang-kadang baca ya Ustaz itu Iya. rasanya itu karena nggak ngerti itu Ustaz. Jadi benar nggak tahu Ustaz, ini Allah lagi bicara sama aku. Gitu. Iya, udah dengerin aja ya. Iya, Iya, dengerin aja. Ya baca aja sambil dirasakan aja. Iya. Nanti Allah yang akan buat kita mengerti dong. Saya jadi ingat gitu. Karena apa? Saya baca satu riwayat bahwa orang yang baca Al-Quran itu walaupun dia mungkin belum tahu Artinya. artinya, seolah-olah dia kan ada guru meminta muridnya itu untuk bawa air, tapi dikasihnya keranjang anyaman gitu Ustaz, katanya bolak balik itu, tapi kan nggak ada isinya karena kan yang namanya keranjang anyaman kan bocor berarti bisa ngambil ke sungai, ke gurunya udah habis ya. Jadi apa dong maknanya, kadang gitu kata muridnya kan Ustaz. Terus gurunya mengatakan bahwa kamu lihat coba tadi di keranjang ini yang tadi begitu kotor sekarang jadi bersih ya. Dan itu saya pikir itu mungkin untuk tingkat awal. Saya pikir kayak gitu gitu. Betul. Allah kira-kira. Ya enggak, itu betul, enggak salah. Saya gini, saya hampir ini kalau kesimpulannya sia-sia saya protes ini. Tapi ternyata gurunya mana gitu ya. Yang tadinya keranjang itu kotor menjadi bersih. Itulah Al-Qur'an, betul. Enggak ada sia-sianya. Saya sering ada orang berkata, "Percuma kamu baca Quran kalau enggak tahu artinya."